wabarakatuh. Saya Kesatria Barakayuda dengan NIM 240101010204, kelas SI 202, Prodi Sistem Informasi, Universitas Siberasia. Saya akan memaparkan tentang salah satu pembahasan yang diajarkan di mata kuliah Estetika Humanisme yang diajarkan oleh Ibu dosen Ibu Rosana tentang leadership, seni, dan gaya kepemimpinan. Saya akan langsung memaparkan tentang leadership, gaya, dan kepemimpinan. Yang pertama, ada pengantar leadership. Modal sosial, suatu serangkaian nilai atau norma-norma informal yang dimiliki bersama di antara para anggota suatu kelompok masyarakat yang saling terkait yang didasarkan pada nilai kepercayaan, norma, dan jaringan sosial. Modal sosial sangat erat hubungannya dengan kepemimpinan seseorang. Teori kepemimpinan membantu memahami peran pemimpin. Kepemimpinan sangatlah penting dalam meningkatkan prestasi kerja. Lalu, sosial kapital atau modal sosial. Modal sosial mempunyai 3 unsur dan komponen sebagai berikut. Yang pertama, ada aspek kepercayaan. Aspek kepercayaan yaitu yang tumbuh di dalam sebuah masyarakat yang ditunjukkan oleh adanya perilaku jujur, teratur koma, dan kerjasama berdasarkan norma-norma yang dianut bersama. Kedua, ada aspek nilai dan norma. Nilai adalah bagian yang penting dari kebudayaan yang dianggap sah di masyarakat. Norma adalah aturan-aturan dalam kehidupan sosial yang berlaku di masyarakat dan mengandung sanksi. Ketiga, ada jaringan sosial. Jaringan sosial merupakan ikatan orang atau kelompok yang dihubungkan dengan hubungan sosial yang diikat dengan kepercayaan yang terbentuk karena berasal dari daerah yang sama, kepercayaan yang sama, dan lain-lain. Selanjutnya, tentang dimensi modal sosial. Dimensi modal sosial dibagi menjadi 2, yaitu dimensi kognitif atau kultural. Yang kedua tentang dimensi struktural. Dimensi kognitif atau kultural adalah nilai-nilai sikap dan keyakinan yang mempengaruhi kepercayaan, solidaritas, resiprositas yang mendorong ke arah terciptanya kerjasama dalam masyarakat guna mencapai tujuan bersama. Lalu, dimensi struktural adalah nilai-nilai sikap dan keyakinan yang mempengaruhi kepercayaan, solidaritas, resiprositas yang mendorong ke arah terciptanya kerjasama dalam masyarakat guna mencapai tujuan bersama. Selanjutnya, fungsi modal sosial. Fungsi modal sosial ada 6, yaitu pertama tentang fungsi modal sosial mempunyai 6 fungsi, yaitu 1. Alat untuk menyelesaikan konflik yang ada di dalam masyarakat. Kedua, memberikan kontribusi tersendiri bagi integrasi sosial. Yang ketiga, bisa membentuk prioritas sosial bagi masyarakat dengan pilar kesukarelaan. Keempat, bisa membangun partisipasi masyarakat. Yang kelima, sebagai pilar demokrasi. Yang keenam, menjadi alat tawar-menawar pemerintah. Kemudian, kepemimpinan. Pemimpin adalah seseorang yang dapat melihat bagaimana hal-hal dapat ditingkatkan dan
yang mendorong orang untuk bergerak menuju visi yang lebih baik itu. Lalu tentang jenis-jenis teori kepemimpinan. Jenis-jenis teori kepemimpinan yang pertama ada Gridman Theory, yaitu teori orang hebat membuat asumsi bahwa sifat kepemimpinan dan bakat-bakat kepemimpinan dibawa seseorang semenjak orang tersebut dilahirkan. Yang kedua ada Trait Theory. Trait Theory, orang yang dilahirkan atau dilatih dengan kepribadian tertentu akan menjadikan mereka unggul dalam kepemimpinan. Yang ketiga, ada kontingensi teori. Tidak ada cara yang paling baik untuk memimpin dan menyatakan bahwa setiap gaya kepemimpinan harus didasarkan pada situasi dan kondisi tertentu. Yang keempat, ada teori gaya perilaku. Teori gaya perilaku adalah teori yang berdasar gaya dan perilaku menyatakan pemimpin hebat dibuat, bukan dilahirkan. Teori kepemimpinan ini fokus pada tindakan seorang pemimpin. Selanjutnya ada teori behavioral theory. Keberhasilan seseorang pemimpin ditentukan oleh perilakunya dalam melaksanakan fungsi-fungsi kepemimpinan, dan perilaku tersebut dapat dipelajari atau dilatih. Kemudian teori servant, bahwa keberhasilan seorang pemimpin ditentukan oleh perilakunya dalam melaksanakan fungsi-fungsi kepemimpinan, dan perilaku tersebut dapat dipelajari atau dilatih. Yang terakhir ada teori transaksional. Teori ini menggambarkan suatu gaya kepemimpinan yang berdasar pada perjanjian atau kesepakatan yang dibuat seseorang dengan orang lain. Setelah membahas teori, yaitu ada tipe-tipe gaya kepemimpinan. Tipe-tipe gaya kepemimpinan, satu, ada otoriter, yaitu tipe pemimpin ini umumnya terpusat pada bos yang menjadi pemegang kekuasaan tertinggi. Kedua, tipe demokratis, tipe kepemimpinan yang karena memberikan kebebasan untuk berpendapat, mengembangkan bakat dan peluang untuk menjadi lebih baik. Lalu, tipe delegatif, tipe pemimpin yang memberikan wewenang bagi anggotanya untuk mengambil keputusan dan hanya bisa dijalankan oleh orang-orang tertentu. Lalu ada tipe kepemimpinan transformasional. Tipe ini berfokus pada perubahan yang terjadi pada organisasi dan unsur-unsur yang penting yang ada di dalamnya. Selanjutnya ada tipe transaksional. Tipe transaksional yaitu tipe gaya ini memiliki fokus transaksional, yaitu di mana pemimpin akan memberikan imbalan atau rewards. Lalu ada tipe gaya kepemimpinan birokrasi. Pemimpin ini selalu mengacu pada aturan, SOP, dan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, skill kepemimpinan. Skill kepemimpinan dibagi menjadi 5. Yang pertama, ada delegasi tugas. Yang kedua, ada komunikasi efektif. Yang ketiga, ada pengaruh positif. Yang keempat, ada respect. Dan yang kelima, ada learning agility. Selanjutnya, pemimpin diri sendiri. Pemimpin bisa dimulai dari menjadi pemimpin bagi diri sendiri. Kepemimpinan bukan hanya tentang kemampuan memimpin suatu kelompok. Kepemimpinan merupakan kemampuan yang dapat kamu terapkan dalam seluruh aktivitas. Kepemimpinan juga dapat kamu temukan di kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, langkah-langkah memimpin diri sendiri, yaitu 1. Self-awareness. Yang kedua, renungkan sesuatu yang berarti. Yang ketiga, bisa kita lakukan
mempunyai tujuan hidup atau kita mengetahui tujuan hidup. Yang keempat, kita harus mencari tahu apa yang bisa menginspirasi diri kita. Yang kelima, perjelas apa yang ingin kamu perjuangkan. Keenam, apresiasi kemajuanmu dalam berproses. 7, tingkatkan skill mendengar. Kedelapan, ada tumbuhkan kesopanan. 9, kenali kelebihanmu. Ke-10, berdamai dengan kekurangan dirimu. Sekian dari hasil pemaparan hasil yang telah saya rangkum, yang telah saya pahami dari mata kuliah Estetika Humanisme tentang leadership, gaya, dan kepemimpinan yang diajarkan oleh Ibu Rosana. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata dalam penyebutan atau dalam pemaparan dan kurangnya dalam intonasi untuk penyampaian yang bisa atau yang mudah dimengerti untuk kita semua atau untuk teman-teman yang mendengarkan dari hasil presentasi yang saya paparkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.